Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akuntansi akad salam. Di sini kami beranggotakan yang pertama Muhammad Ridwan, yang kedua Adita Nurfitriana, yang ketiga Ngafifatul Mukaromah, yang keempat Nurul Faqih, yang kelima Hayat Isnen, yang keenam Melin Alfiatur Rahman, dan yang terakhir saya sendiri Ibnu Fajri. Ya, langsung saja ke materi. Bai asalam atau in-front payment adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Apa aja sih rukun bai asalam? Yang pertama, salam atau pembeli. Yang kedua, muslan, ilah atau penjual. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslam, fikhi atau barang. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah sihot atau ucapan. Ya, selanjutnya syarat bai asalam. Apa saja sih syarat bai asalam? Modal transaksi. Modal harus diketahui atau jelas. Penerimaan pembayaran salam. Yang kedua, al-muslam fih atau barang. Di dalamnya harga spesifik atau jelas. Yang kedua, penyerahan barang di kemudian hari. Yang ketiga, boleh menentukan tanggal atau waktu. Yang keempat, tempat penyerahan dan pergantian barang. Ya, selanjutnya yaitu yang pertama ada ketentuan tentang pembayaran. Di antaranya yang pertama ada alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Terus yang kedua ada pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Nah, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Terus yang kedua ada ketentuan tentang barang. Di antaranya harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Terus harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Lalu penyerahannya dilakukan kemudian. Kemudian lalu ada waktu dan tempat penyerahan barang itu harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Terus tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenisnya sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang ketiga ada ketentuan tentang salam paralel. Salam paralel ini dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Lalu yang keempat ada penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, yaitu diantaranya penjual itu harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Terus jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Kemudian jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga diskon. Lalu selanjutnya ada skema salam dan skema salam paralel. Yang pertama ada skema salam, yaitu diantaranya barang atau modal. Jadi ada penjual dan pembeli. Terus skema salam paralel ini ada penjual atau pemasok, kemudian ada penjual atau pembeli, lalu ada pembeli. Lalu kemudian ada mekanisme bai asalam, diantaranya yaitu yang pertama negosiasi pemesanan dengan kriteria jadi dari nasabah itu ke bank. Nah, dari bank nanti ke produsen atau penjual, yaitu dengan pemesanan barang nasabah dan bayar tunai. Kemudian dari produsen atau penjual itu kirim dokumen ke bank. Nah, dari produsen atau penjual ini nanti akan mengirim pesanan ke nasabah. Nah, yang terakhir itu nanti dari nasabah itu bayar ke bank.
Ya, yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk pembeli. Penyajian A. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. B. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang C. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Ya, yang selanjutnya yaitu pengungkapan pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan A. Besarnya modal usaha salam baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. B. Jenis dan kuantitas barang pesanan. Dan C. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan selanjutnya syariah, yaitu akuntansi untuk penjual. Pada periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Selanjutnya saya Melin Alfiatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan Jurnal Umum Akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal salam dalam bentuk kas atau sejumlah yang dibayarkan, maka piutang salamnya didebit, kasnya dikredit. Jika modal salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebagai nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat, maka piutang salamnya didebit, kerugian didebit, dan aktiva non-kas dikredit. Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, maka piutang salamnya didebit, aktiva non-kas dikredit, dan keuntungannya dikredit. Kemudian selanjutnya penerimaan barang pesanan. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Maka ketentuan jurnal umumnya, aset salamnya didebit, piutang salam dikredit. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, nilai wajar barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad. Maka penulisan jurnal umumnya, aset salam diukur pada nilai akad didebit, piutang salam dikredit. Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Maka penulisan jurnal umumnya, aset salam diukur pada nilai wajar di debit, kerugian salam di debit, dan piutang salamnya dikredit. Jika pembeli menolak sebagian atau seluruh barang pesanan, maka jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Maka penulisan jurnalnya yaitu aset salam sebesar jumlah yang diterima didebit, piutang salam dikredit. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi jurnal. Maka penulisannya yaitu aset lain-lain piutang didebit, piutang salam dikredit. Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Maka kas didebit, aset lain-lain piutang pada penjual didebit, piutang salam dikredit. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual. Maka penulisannya yaitu kas didebit, utang penjualan dikredit, piutang salam dikredit. Denda yang diterima dan diperlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Maka penulisannya yaitu dana kebajikan pada kas didebit, dana kebajikan pada pendapatan denda dikredit. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure.
Kewajiban salam diakui pada saat penjualan penerima modal usaha salam. Pengukuran kewajiban salam sebesar jumlah yang diterima. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, maka kepenulisannya yaitu kas pada debit, utang salam pada kredit. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar, maka kepenulisannya yaitu aset non kas diukur pada nilai wajar di debit, utang salam di kredit. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya atau disconnection pada saat penyerahan barang kepada pembeli, maka penulisannya yaitu utang salam di debit, penjualan di kredit. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual, yakni pencatatan ketika membeli persediaan yaitu aset salam di debit, kas berada di kredit. Pencatatan penyerahan persediaan apabila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang. Utang salam di debit, kerugian salam di debit, dan aset salam berada di kredit. Pencatatan penyerahan persediaan apabila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang, yakni utang salam di debit, aset salam di kredit, dan keuntungan salam berada di kredit. Adapun contoh soalnya. Pada tanggal 1 April 2009, Pak Umar mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah. Dia memiliki sawah 2 hektar yang biasa ditanami padi. Pak Umar mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta rupiah untuk membiayai persiapan tanam bibit padi C4, pemeliharaan, dan sebagainya. Perkiraan hasil panen adalah 6 ton beras giling dengan harga Rp5.000 per kilonya. Beras akan diserahkan 3 bulan kemudian. Bank memberikan pembiayaan dengan akad salam. Jika beras tersebut kemudian dijual ke Bulog dengan harga Rp5.400, bagaimana sih perhitungan dan pencatatan yang harus dilakukan Bank Syariah? Ketahui total modal yang diberikan sebesar 10 juta rupiah. Harga beras yang disepakati Rp5.000. Harga jual ke Bulog Rp5.400. Maka harga beras yang akan didapat sebesar 10 juta dibagi 5.000 kilo sama dengan 2.000 kilo. Adapun penjualan beras ke Bulog yaitu 2.000 kilo dikali Rp5.400, yang hasilnya yaitu Rp10.800.000. Lalu keuntungan yang diperoleh oleh bank yaitu Rp10.800.000 dari hasil penjualan beras ke Bulog dikurangi 10 juta dari total modal. Jadi keuntungan yang didapat oleh bank yaitu sebesar Rp800.000. Jurnal yang dibuat Bank Syariah saat bank menyerahkan uang 1 April piutang salam debit Rp 10 juta, kas kredit senilai Rp 10 juta. Saat bank menerima C4 2.000 KH dengan harga Rp 5.000 per kilogram 1 Juli piutang salam debit Rp 10 juta, piutang salam kredit Rp 10 juta. Saat bank menjual beras ke Bulog 1 Juli kas debit Rp 10.800.000. Di bawahnya persediaan salam kredit Rp 10 juta. Keuntungan salam sama dengan kredit 800.000. Persamaan akuntansi, keterangan kas aktiva min 10 juta plus 10.800.000 rupiah sama dengan 800.000 rupiah. Piutang salam aktiva plus 10 juta min 10 juta sama dengan 0. Persediaan salam plus 10 juta min 10 juta sama dengan 0. Keuntungan salam ekuitas sama dengan Rp 800.000. Total aktiva Rp800.000. Ekuitas Rp 800.000.